bersama Ibu Pan dan Dede Aska. Kehamilan 30 minggu udah berasa mulus-mulus. Gue datang ke klinik ternyata emang gak ada perubahan, biasa. Nah, di kehamilan masuk ke 9 bulan ke 38 minggu, gue bangun tidur merasa ada yang aneh. Bibir gue merasa ketarik, mata gue gak bisa berkedip, tangan gue masih luka. Pak ke Bunda Aulia ditemenin sama kakak-kakak ipar gue yang cewek-cewek, terus ada tetangga gue yang baik hati gitu. Gue sama suami gue juga, gue USG sekalian juga. Gue mau nanya, kok kenapa ya mata gue nggak bisa berkedip gitu, yang satu yang sebelah kiri, dan kenapa sih gue nggak bisa kayak orang kena stroke kayak gitu, ngerti gak sih, yang bibirnya ini terus nggak bisa nyuap makanan gitu. Nah terus gue daftar waktu itu kan, karena gue belum ngurusin apa-apanya, gue masih pakai duit sendiri, alhamdulillah ya ada rezeki gitu. Emang gue kalau untuk gue kan yakinnya gue pengen lahiran normal gitu, dan gue udah prepare buat biaya lahiran normal itu gitu kan, gue ada prepare. Tapi saat itu gue harus USG lagi karena kondisi gue yang mengkhawatirkan. Nah akhirnya gue datang itu, gue pas itu ketemunya sama dokter Bunda Aulia, itu namanya dokter Siti SPOG gitu. Nah ramah-ramahnya dia orang Jawa dari bahasanya. Nah, ada gue gitu, terus gue di situ gue di USG itu udah tuh 38 minggu mau masuk 39 minggu. Orang begitu USG dokter Siti begitu bilang, waduh ini sungsang begitu. Terus gue refleks jawab, terus gimana dong dok? Terus dokternya langsung bilang, ya langsung ambil tindakan. Iya tindakan, berarti nggak bisa normal ya dok? Nggak bisa, ini harus sesar. Nah oke, dok. Terus dia bilang, mau sekarang ke ruang tunggu, surat-suratnya menyusul. Aduh bu aduh dok, besok aja deh gitu. Sekarang saya tidur di rumah aja deh, nggak nginep di sini gitu. Oke, terus si dokter bilang besok operasi jam 11 siang, jadi jam 7 atau jam 8 gitu harus udah puasa dan udah harus nyampe ke rumah sakit gitu. Dan saya dikasih rujukan juga dari, karena saya bilang mata saya tidak bisa berkedip dok, ini. Nah karena saya mau diambil tindakan operasi, maka saya harus konsultasi dulu ke dokter saraf. Nah oke, singkat cerita gue pulang. Ini besok paginya gue udah puasa, gue datang lagi ke sono dan gue janji sama dokter saraf itu jam 10. Jam 10 setengah 11 gue ketemu dokter saraf. Dokternya cewek, gue lupa namanya. Gue bilang keluhannya, awal mulanya gue juga nggak tahu apa gitu, tiba-tiba gue bangun tidur kayak begitu. Nah terus si dokter ini gue disuruh nahan benda, gue disuruh nahan ini pakai kaki pakai tangan, mata gue disuruh lirik ke kanan ke kiri, kedap-kedip gitu. Nah dia bilang sarafnya semuanya bagus, oke, nggak ada masalah, dan itu bisa disembuhkan tanpa harus terapi ini itu, tapi bisa disembuhkan dengan obat. Ternyata itu dari virus, dan itu entah itu dari kipas angin, katanya kan penyebabnya dari kalau itu kita pakai kipas angin, kita terlalu diinin ke kuping atau ke muka kita itu bisa, atau AC, atau tapi gue nggak pakai AC, kayak gue pakai kipas, atau naik motor nggak pakai helm kan angin gitu. Pokoknya itu dari virus, dan itu tidak mengkhawatirkan, itu tidak parah, bukan stroke ringan atau apa, tapi itu namanya bel pasi ringan. Bel pasi ya, dia nama kedokterannya nggak tahu, pokoknya bel pasi ringan, tapi itu bukan stroke, itu dikarenakan oleh virus. Karena ya tahu sendiri ya, orang-orang yang melihat gue bilangnya gue kena ini, tapi gue ya udahlah. Nah terus gue dikasih ada obat-obatnya, dan kakak ipar gue yang bagus ke apotek. Nah jam 11 gue nungguin di ruang tunggu melahirkan, karena
kanan kiri ada yang lahir normal. Ya aduh, bagaimana, kredit banget, yang teriak, yang sampai Allahu Akbar, sampai ya Allah nggak kuat, sampai begini begitu. Dan ya gue agak tenangnya itu, gue memang saat itu emang gue nggak dalam keadaan mules, gue dalam keadaan biasa aja, cuman karena gue kena bil pasi ini dan anak bayi gue sungsang itu di dalam perut, makanya gue harus diambil tindakan gitu. Ya, gue nungguin, gue ditemenin sama 2 kakak ipar gue, kakaknya suami gue yang perempuan. Nah terus jam 11 belum, jam 11 sebenarnya udah tanda tangan buat ini operasinya. Ternyata masih nunggu. Akhirnya jam 2 gue dipanggil ke ruang tunggu operasi. Itu udah mulai deg, ada mulai keringet dingin, lemes. Tapi alhamdulillah begitu masuk ke ruang tunggu, gue ditensi darahnya cuman 140, masih normal, nggak tinggi banget gitu, ngerasa ya gue sendiri. Tapi ya udah. Nah itu gue jam 2:30 gue masuk ruang operasi, 2:30 gue masuk ruang operasi. Nah di situ tuh dokternya enak-enak banget, dokter dan asistennya, mereka pada nyanyi, pada ngeledekin, ibu ini ibu orang mana, begini begitu. Mereka pada ini sampai gue dalam, terus gue yang di bius lokal itu gue ngeliat, ibu nggak apa-apa kalau merem atau ini atau itu gitu. Gue nggak kayak artis-artis ya yang ditungguin sama suami atau siapa yang videoin, enggak. Gue sendiri bener-bener sama para dokter dan asisten. Nah, setelah ada 15 menit tiba-tiba ada yang nyodorin sesuatu dan gue lihat itu bayi gue gitu. Ibu, ada dokternya, ibu ini anak ibu, mau dicium nggak sebelum ini dibawa ke dokter anak gitu. Oke, dipindah, gue cium dia. Nah dokter anaknya masuk tuh, cowok, aduh gue lupa lagi namanya dokter anaknya tuh, dokter Ferdi atau dokter apa gitu pokoknya. Iya deh, gue lupa, maaf, sorry ya dok gitu. Nah terus gue agak denger tuh dia nangis kenceng, cuman katanya harus diobservasi lagi karena nafasnya tersengal dan ada cairan di paru. Mungkin kalau kata emak gue itu air ketuban gitu. Nah terus jam 3 persis gue keluar dari ruang operasi dan gue masih ada di ruang tunggu karena harus ditindak ini itu harus ini. Jam 4 gue dipindahkan ke kamar. Nah, waktu itu di ruang di kelas 2. Terus gue pindah ke kamar, gue masih pengaruh bius, kaki belum bisa digerakkan, belum apa, masih belum bisa ini itu. Gue cuma berpikir begini, oh ini namanya lahiran sesar. Di hari pertama gue bisa sesar itu paginya gue bingung, di sebelah gue udah dikasih anak bayinya buat diajarin ASI untuk mengasihi. Kok